Coba hadirin ingat, kapan kita terakhir menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan menangis karena musibah, bukan menangis karena kehilangan sesuatu, tapi menangis karena benar-benar merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis karena kita sadar banyak dosa, menangis karena rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena jauh darinya, karena ingin sekali menjadi dekat dengannya. Kapan terakhir itu terjadi? Banyak dari kita yang mungkin kesulitan mengingatnya kapan, karena kita tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tangisi hanya ketika jabatan kita hilang, yang kita tangisi ketika kita semuanya tidak ada uang di dalam suku kita, yang kita tangisi ketika kita diputuskan silaturahmi dengan tetangga, yang kita tangisi hanya ketika ditinggalkan oleh orang tua atau kita yang tercinta semuanya. Itu kita tangisi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh, apakah air mata kita akan menetes? Ketika ayah kita pergi pagi-pagi sebelum kita bangun dan pulang malam setelah kita tidur, apakah kita pernah bertanya kepada diri sendiri untuk siapa sebenarnya dia melakukan itu? Ketika ibu kita terlihat lelah, terlihat tua, terlihat tidak punya banyak waktu untuk bicara, apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin justru karena kita lah yang menghabiskan semua waktunya? Mereka tidak sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi satu hal yang hampir pasti dari semua orang tua di dunia ini adalah mereka mencintai anak-anaknya dengan cara mereka sendiri, secara diam-diam. Tidak mau kelihatan mereka keriput mukanya hanya gara-gara menggendong seorang bayi pada malam hari, padahal orang semuanya lagi beristirahat. Yang mana mudah-mudahan kita benarkan di dalam hati ini, kalaulah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lampaui selama umur sisa kita. Sebuah kata yang sangat menyentuh hati. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ponsel saya rusak dibanting gelombang, nomor kontak saya hilang semuanya Tuhan. Satu-satunya yang tersisa adalah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kamu sampai. Allahu Akbar. Numbang wali-walidai manahafuma kama rabbayana syi'ra. Rabbi awshini ashkura ni'mati an'amta alayya wa anna ilayna Allah tardahu wa askhini fi dhurriyyati wa kunti ghayra minal muslimin. Tariklah jasad dan roh kami yang mungkin akan dimakan caci, tapi ya Rabb, terimalah semua ibadah kami, meskipun kami bukan ahli sholat, meskipun kami selalu melakukan maksiat, meskipun kami selalu melawan orang tua, meskipun kami selalu makan yang mungkin diharapkan oleh Engkau ya Rabb, tapi jagalah kami. Mungkin saat ini kami akan meninggal dan juga akan meninggalkan yang tercinta kita semua. Jangan matikan kami sebelum kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alladzi ala al-quwwah ala al-jismiyyah Al fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, anu jadi bukan perluan cerita wa guru kana mana. Wala kadai kana lambai kadai kana pojok kana jantung. Menembuskan hati sanubari ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya, takwa yang bukan sekadar di bibir saja, takwa yang terasa di dalam dada, takwa yang membuat kita takut akan berbuat dosa, bukan karena takut dilihat manusia, tapi karena kita sadar Allah tidak pernah berhenti melihat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir berkumandang pagi ini memenuhi langit, memenuhi dada. Tapi di balik takbir itu ada sesuatu yang diam-diam pergi. Ramadan sudah pergi, bukan sebentar lagi, tapi ia sudah pergi. Tamu yang paling mulia dalam setahun sudah meninggalkan kita, dan kita tidak bisa memanggilnya kembali. Sebulan yang lalu banyak dari kita yang berjanji Ramadan ini, tahun ini akan berbeda, akan lebih khusyuk, akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Tarawih kita tinggalkan karena lelah. Quran kita buka tapi tidak kita selesaikan. Doa yang kita tunda, terus kita tunda sampai Ramadan berlalu begitu saja. Dan sekarang kita hadir di sini dengan baju terbaik kita merayakan kemenangan. Tapi kemenangan apa kalau kita sendiri tidak yakin sudah berjuang? Allah berfirman kepada semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu Ramadan. Kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke sana. Dan kalau umur kita saja tidak tahu,
apalagi umur orang-orang yang paling kita cintai. Khotib ingin bertanya, di mana orang tua kita hadir bersama? Kalau mereka masih hidup, paling hari ini, pulang hari ini, cium tangannya, peluk tubuhnya, yang mungkin sudah tidak ada ataupun tidak kuat sekuat dulu lagi. Lalu tatap matanya, karena kita tidak tahu apakah lebaran tahun depan kesempatan masih ada. Tidak tahu apakah pelukan hari ini adalah yang terakhir atau bukan. Hari ini mereka mungkin masih ada, jangan sia-siakan itu. Tapi kalau orang tua hadirin sudah pergi, mereka di sana hanya bisa menunggu, tidak bisa lagi berdoa untuk diri mereka sendiri. Yang tersisa hanya satu harapan, semoga anak-anak yang mereka tinggalkan masih mengingat, masih mendoakan. Selama Ramadan yang baru saja pergi, sudahkah kita mendoakan mereka? Jemaah rahimahullah, hari ini memberikan dua pertanyaan yang mungkin ini akan menyentuh hati kita semuanya. Kalau hari ini adalah hari terakhir kita bertemu orang tua, sudah cukupkah kasih sayang yang selama ini kita berikan? Dan setelah Ramadan pergi hari ini, apakah ada yang berubah dari diri kita? Atau kita masih kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum Ramadan datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu hal yang sering kita lupa setiap Ramadan datang dan juga kita lupa bahwa kita semua orang yang musik Ramadan tahun ini itu akan keluar dari tahun ini, akan membawa keluar dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hina seseorang yang baru masuk ke dalam Ramadan, kemudian Ramadan itu hanya akan disisanya dan dia meninggalkannya tanpa diampuni. Sungguh hina, kata Nabi. Bukan kata hadis, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tidak ingin kita menjadi orang itu. Tidak ingin kita menjadi orang yang Ramadannya berlalu, lalu dosanya tidak diampuni, yang salahnya ada tapi hatinya tidak hadir, yang puasanya lengkap tapi lisannya masih menyakiti, yang tubuhnya ada di dalam masjid tapi pikirannya ada di mana-mana. Bukan itu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan ampunan. Tapi ampunan itu tidak turun begitu saja. Ia turun kepada orang yang bersungguh-sungguh memintanya kepadanya, yang datang kepada Allah dengan hati yang remuk, yang sadar bahwa tanpa ampunan Allah tidak ada tempat yang layak bagi kita kecuali neraka. Dan kita sudah pernah meminta itu di Ramadan ini. Apakah kita hanya melewatkannya begitu saja? Dengan sungguh-sungguh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba hadirin ingat, kapan kita terakhir menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan menangis karena musibah, bukan menangis karena kehilangan sesuatu, tapi menangis karena benar-benar merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena kita sadar banyak dosa, menangis karena rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena jauh darinya, karena ingin sekali menjadi dekat dengannya. Kapan terakhir itu terjadi? Banyak dari kita yang mungkin kesulitan mengingatnya kapan, karena kita tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tangisi hanya ketika jabatan kita hilang, yang kita tangisi ketika kita semuanya tidak ada uang di dalam satu kita, yang kita tangisi ketika kita diputuskan silaturahmi dengan tetangga, yang kita tangisi hanya ketika ditinggalkan oleh orang tua ataupun kita yang tercinta semuanya. Itu kita tangisi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh, apakah air mata kita akan menetes? Tidak. Kapan terakhir kita menangis? Karena itu Khatib ingin kembali lagi mempertanyakan tentang orang tua. Karena ada yang ingin kita sampaikan, banyak dari kita yang tumbuh dengan orang tua tidak sempurna, dan ayah yang jarang di rumah karena terlalu sibuk bekerja. Ada ibu yang berkata kasar karena terlalu capek.
mengurus anak-anaknya, mengurus semua hal yang kebutuhan kita. Ada orang tua yang tidak terlalu paham agama, dan juga ada orang tua yang mungkin tidak tahu cara mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar. Dan karena itu, tanpa sadar, ada di antara kita yang menyimpan ganjalan, menyimpan sedikit rasa kecewa, menyimpan luka kecil yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tapi hadirin yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikiankan sebuah hal ini. Ketika ayah kita pergi pagi-pagi sebelum kita bangun dan pulang malam setelah kita tidur, apakah kita pernah bertanya kepada diri sendiri untuk siapa sebenarnya dia melakukan itu? Ketika ibu kita terlihat lelah, terlihat tua, terlihat tidak punya banyak waktu untuk bicara, apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin justru karena kitalah dia menghabiskan semua waktunya? Mereka tidak sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi satu hal yang hampir pasti dari semua orang tua di dunia ini adalah mereka mencintai anak-anaknya dengan cara mereka sendiri, secara diam-diam. Tidak mau kelihatan mereka keriput mukanya hanya gara-gara menggendong seorang bayi pada malam hari, padahal orang semuanya lagi beristirahat. Lewat pengorbanan, lewat doa-doa yang tidak pernah tahu mereka panjatkan setiap malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ya Allah, setelah kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keduanya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan adalah menghormati orang tua. Perintah ini bukan hanya perintah semata. Ada sesuatu yang lebih di dalam riwayat yang sangat terkenal. Seseorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah SAW menjawab, lalu sahabat Rasulullah SAW menjawab, itu adalah ibu. Lalu kemudian siapa lagi? Ibu. Lalu kemudian siapa lagi? Ibu. Lalu keempat siapa lagi? Adalah bapakmu. Khotib ini memberikan renungan sesuatu. Mengapa ibu disebutkan 3 kali? Karena ada 3 hal yang tidak bisa kita bahas sepanjang hidup kita. Pertama, dia mengandung kita selama 9 bulan dengan segala beratnya. Yang kedua, dia melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketiga, dia menyusui dan menjaga kita di saat kita paling tidak berdaya, di saat kita belum bisa berbuat apa-apa untuk membalas kebaikannya. Dan 3 hal itu, sebelum kita bahkan tahu siapa dia, sebelum kita tahu bisa mengucapkan satu kata pun kepadanya, dia sudah berkorban luar biasa untuk kita. Dan sekarang, ketika kita sudah besar, sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, sudah punya keluarga sendiri, berapa sering kita menelponnya? Berapa sering kita datang hanya untuk mengucapkan salam saja? Berapa sering kita duduk di sebelahnya hanya untuk menemaninya, tanpa agenda, tanpa tujuan, hanya karena dia ingin bersamanya? Kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan dan kita, orang tua kita, semakin hari semakin tua, rambutnya semakin putih, jalan semakin pelan, pendengaran pun semakin berkurang, tubuhnya yang dulu kuat, yang dulu kita andalkan kini semakin rapuh. Tentang orang tua sudah pergi. Lalu ingin bertanya di antara jamaah yang sudah pagi ini, ada kehilangan orang tua baru-baru ini, mungkin di tahun ini, mungkin di bulan lalu,
Mungkin bahkan di tengah Ramadan yang baru saja kita lalui, dan ada yang kehilangan mereka sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi rasanya kehilangannya tidak pernah benar-benar pergi. Beliau ini sesungguhnya selalu hadir di depan kita, karena begitulah kehilangan orang tua. Ia tidak pernah sering waktu, tidak tahu waktu, ia hanya berupa bentuk. Kadang ia datang saat kita memasak makanan yang kesukaan mereka. Kadang ia datang saat kita mendengar lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Kadang ia datang tiba-tiba tanpa alasan di momen yang paling tidak kita duga. Dan pagi hari ini, di antara takbir dan keramaian lebaran ini, mungkin ada yang merasakan lagi. Khatib ingin hadirin sebuah, mereka semua sudah pergi. Mereka ada di dalam barja dan ada di sana. Mereka tidak bisa lagi beramal. Pintu amal mereka sudah tertutup. Satu-satunya pintu yang masih terbuka adalah doa-doa kita semua. Lalu pada hari ini kita bayangkan, dalam kegelapan, dalam kesedihan alam kubur, tiba-tiba ada cahaya masuk, tiba-tiba kehilangan yang terasa karena anak yang baru membacakan Al-Fatihah untuknya. Dan yang terakhir pada hadirin jemaah rahimahullah, kata fitri berasal dari fitrah, yang berasal dari kesucian, kembali ke asal, kembali ke keadaan yang bersih seperti kita baru lahir. Lalu apakah kita semuanya ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin pada hari ini kita semuanya berteriak Free Palestine. Mungkin kita semuanya tergeming-geming takut akan terjadinya perang yang sangat luar biasa di Timur Tengah dan sebagainya. Lalu yang paling jahat sebenarnya kita tidak menghargai orang tua sendiri. Itu adalah hal-hal yang sungguh jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdekat dahulu, tapi yang paling sangat menyedihkan ketika Al-Aqsa kemarin Idul Fitri tidak bisa dibuka dan semua umat muslim yang ada di sana bersolat Idul Fitri di luar, dan ini terjadi hanya di tahun ini. Kalau tidak tergerak hati kita para pemuda dan juga pemudi, kapan lagi Anda akan membanggakan umat Islam ini? Karena salah satunya jalan kita untuk mencapainya hanya dari kita menghormati orang tua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Bulan Ramadan yang sudah berlalu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan, yang mana mudah-mudahan kita benarkan di dalam hati ini. Kalaulah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lampaui selama umur sisa kita. Sebuah kata yang sangat menyentuh hati. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ponsel saya rusak dibanting gempa, nomor kontak saya hilang semuanya Tuhan. Satu-satunya yang tersisa adalah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kamu sampai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ya ibadallah, zidu nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dan pada akhirnya sebuah resume yang sangat luar biasa. Pertama, satu kebiasaan yang baik dari bulan Ramadan akan hadir dan juga harus kita jaga terus. Hanya satu, tidak perlu banyak. Konsisten itu lebih berharga dari yang banyak tapi tidak bertahan. Kedua, satu tindakan yang nyata untuk orang tua hari ini. Kalau mereka masih ada, hubungan mereka, kunjungi mereka, katakan apa yang selama ini belum pernah hadirin katakan. Kalau mereka sudah pergi, doakanlah mereka. Dan sekarang hari ini jangan ditunda-tunda lagi. Ketiga, satu kesadaran yang hadir bahwa sampai mati, bahwa waktu yang kita miliki tidak sebanyak yang kita kira. Jangan tunda taubat, jangan tunda kebaikan, jangan tunda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nawwir 'anhum sayyi'ati warfa' lahum darajat. Allahumma aslihna wa li ahwatina wa aslih muslimihim salahata wa salahal muslimin. Allahumma rafa' maqtaka wa qudbaka anda ya kami. Allahumma rafa' maqtaka wa qudbaka anda ya kami. Allahumma rafa' maqtaka wa qudbaka anda ya kami. Allahumma Nubana Ali-walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi awjini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an walidayya tardahu wa aslih fi dhurriyyati wa tuqi wa anni minal muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana wa tahmin tafsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairul hadal yawm wa khairu ma fi wa a'udzu bika min syarri hadal yawm wa syarri ma fi. Allah engkau ya Allah sudah cukupkan umur kami di Ramadan ini pada kami. Tariklah jasad dan roh kami yang mungkin akan dimakan caci, tapi ya Rabb, terimalah semua ibadah kami. Meskipun kami bukan ahli sholat, meskipun kami selalu melakukan maksiat,
Meskipun kami selalu melawan orang tua, meskipun kami selalu makan yang mungkin diharapkan oleh Engkau ya Rabb, tapi jagalah kami. Mungkin saat ini kami akan meninggal dan juga akan meninggalkan yang tercinta kita semua. Jangan matikan kami sebelum kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. وإذا تذكروا والدينا ويشهدوا أبدا يعيدوا لا تشكرون فاسكروا يسرون واشكروا على نعمه يسرون وذكر الله يعلمون أخذنا منكم سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.